cerita tentang sekelompok siswi yang tanpa sengaja memasuki wilayah yang terletak sangat tersembunyi, yakni Desa Zambi. Pada zaman dahulunya, Desa Zambi berisikan penduduk yang telah dibangkitkan dan kemudian berada dalam keadaan hidup dan mati. Setelah kejadian itu, sekelompok siswi tersebut mulai merasa gejala-gejala aneh yang datang silih berganti. Menceritakan sekelompok siswi yang baru saja pulang dari studi turnya. Lalu ada salah satu siswi yang bernama Kaede. Ia bertanya kepada temannya, dan tiba-tiba mobil pun berhenti dengan sendirinya. Lalu sang guru pun memerintahkan untuk tetap di kursinya masing-masing. Dan saat Kaede melihat ke arah hutan, tiba-tiba dia melihat banyak sekali makam di dalam hutan itu. Scene pun berganti. Dikarenakan mobil yang masih tidak mau menyala, beberapa siswi pun memasuki hutan untuk mencari desa untuk ia bermalam. Tetapi seseorang dari mereka merasakan hal yang janggal. Dan akhirnya siswi-siswi itu pun menemukan sebuah pedesaan yang letaknya ada di tengah hutan. Saat ia sedang memasuki desa tersebut, tiba-tiba hujan pun turun sangat deras. Dan akhirnya siswi-siswi itu pun memasuki salah satu rumah yang sudah tidak berpenghuni. Saat itu juga ia menemukan telepon yang berada di rumah kosong tersebut untuk meminta pertolongan. Ternyata telepon tersebut tidak mau menyala. Dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat di rumah itu. Dan tiba-tiba ada sebuah nyanyian yang entah datangnya dari mana. Pagi pun tiba. Kaede pun terbangun dari tidurnya dan ia melihat sudah tidak ada teman-temannya. Ketika ia keluar rumah, tiba-tiba ia mendengar nyanyian yang semalam didengarnya. Ia juga melihat anak kecil yang membawa boneka dan seorang nenek-nenek dan kakek-kakek yang tatapannya sangat tajam. Namun Kaede tidak terlalu memperdulikannya. Dia pun bergegas mencari teman-temannya yang ada di dalam hutan. Ketika ia sedang berlari di hutan, tiba-tiba ia tersandung sebuah batu besar. Lalu datang seorang lelaki yang datang dari arah semak-semak. Dan ia pun bertanya, dan Kaede pun menjawab kalau ia tersesat. Ketika Kaede sedang berjalan melewati danau, ia dikejutkan dengan gapura yang terbalik. Dan laki-laki itu menjawab, dan ia langsung melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya ia pun menemukan teman-temannya yang sedang berfoto-foto di sebuah kuil. Dan tanpa sadar Kaede melihat sesuatu yang sudah dilarang temannya, namun ia tidak memperdulikannya. Kaede pun menepuk tangannya 3 kali dan setelah itu ia pun menyadari sesuatu. Dan pada saat itu laki-laki itu berkata, dan seseorang dari siswi itu mengambil sebuah kincir angin di tempat tersebut. Dan tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek dan kakek-kakek itu memerintahkan siswi-siswi itu untuk pergi. Dan Kaede pun bertanya ke laki-laki itu, dan ia pun menjawab, ya desa itu adalah desa Zambi. Pun berganti ke SMA Frisia. Dan kedatangan siswi-siswi itu pun disambut baik oleh petugas sekolah tersebut. Ketika sedang di kamar, Kaede pun sedang melihat sebuah video ritual yang berada di desa Zambi. Di waktu yang sama, kita beralih ke temannya Kaede yang bernama Asumi, yang telah mengambil kincir angin di desa Zambi. Dan tiba-tiba kincir angin itu pun berputar dengan sendirinya. Dan tiba-tiba muncul sebuah zombie yang tidak diketahui datangnya dari arah mana. Dia pun langsung digigit oleh zombie tersebut, dan ia pun pingsan seketika. Saat ia terbangun dari pingsannya, ia melihat kincir angin itu sudah kembali ke posisi semula. Waktu di kamar mandi, rambut dari Asumi rontok, dan ia pun memandang ke cermin dengan keadaan yang kosong. Dan ia pun berbicara. Dan tiba-tiba ia merasa sangat ketakutan dan langsung melarikan diri ke kamarnya. Setelah di kamarnya, ia pun mengambil cermin dan ia langsung terkejut. Di waktu yang sama, Kaede pun menuju ke tempat Asumi. Dan Asumi pun menolak kedatangan dari Kaede. Lalu Kaede pun mendobrak masuk, lalu ia melihat ke bawah dan dia melihat Asumi sudah berlumuran darah. Kaede pun langsung turun ke tempat Asumi jatuh, tapi Asumi pun sudah tidak ada di situ. Dan tiba-tiba Kaede pun mendengar teriakan dari arah luar. Di episode 2 kita melihat Kaede sedang berlari ke arah ruangan guru. Di tempat kejadian, Kaede pun menceritakan semuanya, dan Kaede pun dituduh telah berbohong karena tidak ada bekas darah di jalan itu. Lalu guru itu pun membawa Kaede ke tempat Asumi, dan tiba-tiba Asumi pun muncul dari kamarnya dengan keadaan yang baik-baik saja. Pagi pun tiba. Saat Kaede berangkat ke sekolah, tiba-tiba Asumi datang menghampirinya. Dan pada saat di kelas ada satu siswi yang menyadari ada yang janggal.
Scene pun berganti ke Kaede yang sedang melihat foto-foto waktu studi tour, dan ia pun seketika mengingat kejadian waktu di desa Zambi, dan ia pun melihat tanda yang berartikan. Pagi pun tiba. Saat di kelas Kaede pun dihampiri gurunya, namun ia malah melihat Asumi keluar kelas, dan lalu ia mengikutinya. Lalu Kaede pun memasuki sebuah toilet yang dimasuki oleh Asumi. Ia pun memeriksa satu demi satu toilet itu. Namun ada satu pintu yang masih tertutup. Ia pun langsung membukanya, dan ia menemukan banyak rambut rontok di kamar mandi itu. Ia pun mengambil rambut itu dan tiba-tiba Asumi pun muncul dari belakang. Saat ingin kabur, Kaede pun tiba-tiba jatuh pingsan. Saat ia sadar, ia pun didatangi oleh Asumi. Lalu Shin pun berganti ke kamar dari Asumi. Dan saat itu ia tiba-tiba melepas kukunya sendiri. Dan seketika ia pun berubah menjadi zombie. Lalu ia pun keluar kamarnya di waktu yang sama saat Kaede sedang melihat foto-foto di desa Zambi. Dan tiba-tiba kincir angin di foto itu pun berputar dengan sendirinya. Dan kemudian ada yang mengetuk pintu kamarnya. Dan ternyata yang datang ada Hijiri. Hijiri hanya ingin memberitahu foto yang diambil olehnya, di mana wajah dari Asumi berbeda. Dan Hijiri selalu merasakan hal-hal yang aneh setiap kali melihat Asumi. Dan Hijiri berkata, namun Hijiri tidak memiliki satu foto saja. Shin pun berganti ke perpustakaan. Di perpustakaan Hijiri menemukan buku ramalan ilmu gaib yang berdasarkan teori Tao, Yin dan Yang dari 5 elemen, dan ia juga menemukan fakta bahwa orang yang memiliki dua wajah dalam waktu bersamaan, maka itu yang disebut zombie. Seketika Kaede mengingat dan ia pun berkata tanpa disadari siswi-siswi ini telah melakukan kesalahan yang mana kesalahan itu adalah melepas segel dari zombie. Di waktu yang bersamaan, Asumi sedang menggigit siswi-siswi yang masih berada di dalam sekolah. Shin pun berpindah ke kamar dari Kaede, yang mana Kaede sedang melihat foto-foto dia dengan Asumi. Ia pun teringat masa lalunya bersama Asumi. Dan ketika Kaede sedang melihat foto mereka berdua, tiba-tiba muka dari Asumi pun berubah. Dan Kaede pun tidak sengaja membanting foto itu. Pagi pun tiba, di mana Asumi menyapa Kaede namun Kaede menghiraukannya. Ketika sedang memarut, Kaede tanpa sengaja melihat Asumi yang sedang memarut jarinya sendiri. Tiba-tiba Asumi pun mendekati Kaede, dan Kaede pun lari keluar dari dapur tersebut. Ketika Kaede sedang sendirian, tiba-tiba dia didatangi dua temannya. Dan ia pun menceritakannya kalau ia telah melepas segel zombie. Dan Hijiri pun mempercayainya, karena Hijiri semenjak pulang dari desa Zambi, ia selalu merasakan mimpi yang aneh. Dan ia juga menyadari telah terjadi sesuatu pada sekolah ini. Dan tiba-tiba Kaede mendapatkan pesan dari Asumi, yang isi pesannya adalah, datanglah ke rumahku. Shin pun berganti ke kamar dari Asumi. Ketika Kaede masuk kamar dari Asumi, hanya ada secangkir teh yang masih panas. Dan pada saat itu Kaede melihat kincir angin yang berputar dengan sendirinya. Merasa ada yang aneh, Kaede pun menemui gurunya dan menanyakan Asumi kemana perginya. Lalu guru itu pun hanya menjawab, namun Kaede tidak mempercayainya karena dia pergi tanpa membawa tas maupun pakaiannya. Sang guru pun menjawab, tapi Kaede sangat-sangat mengkhawatirkan Asumi. Namun sang guru lebih mengkhawatirkan Kaede. Lalu guru pun berbisik, lalu Kaede pun pergi. Shin pun berganti. Ketika Kaede sedang berada di loteng, ia pun dihampiri oleh Hijiri. Ia berdua pun mengobrol sambil mendengarkan musik. Lalu Kaede pun bertanya. Hijiri pun menunjukkannya, dan ia merasa kalau gadis yang ada di foto adalah teman sekelasnya. Ketika Kaede ingin pergi ke kamarnya, Kaede pun tak sengaja melihat gadis yang bertingkah aneh. Dan itu adalah Suzune. Kaede pun bertanya. Kaede pun melihat potongan rambut di kasur yang mana kasur itu adalah kasur dari Yui. Ia pun langsung menceritakan ke Hijiri. Dan mungkin saja dia juga kena kutukan zombie. Dan ketika Kaede ingin pergi ke kelas, dia tidak sengaja melihat Yui yang sedang melihat ke arah kursi dengan tatapan yang kosong. Lalu seketika bel pun berbunyi, dan Yui menjauh dari kursi tersebut. Setelah Yui pergi, Kaede pun penasaran apa yang dilihat oleh Yui. Dan ia menemukan beberapa kuku, lalu Kaede pun mengikuti Yui. Pada saat ingin memotretnya, tiba-tiba Hijiri menelpon Kaede dan ingin memberitahu tentang Yui. Merasa tidak terlalu penting, Kaede pun menutup teleponnya. Ketika ingin memotret Yui, tiba-tiba Yui pun sudah tidak berada di sana lagi. Shin pun berpindah ke Yui yang sedang menanyakan Suzune. Namun Suzune hanya diam. Dan saat Yui ingin membisikkan sesuatu ke Suzune, tiba-tiba datanglah Kaede. Dan Kaede pun berbicara kalau si Yui adalah monster. Dan tiba-tiba Hijiri langsung memotret wajah dari Yui. Yang terjadi adalah
Ya, di foto itu muka dari Yui masih normal, tidak penyok sebelah dan Kaede pun terheran-heran. Tadi waktu Hijiri menelpon Kaede ingin memberitahu kalau Yui bukanlah zombie, tapi teleponnya malah ditutup oleh si Kaede. Malah pun tiba, Kaede pun bermain ke kamar dari Suzune untuk meminta maaf atas kejadian yang tadi. Di waktu yang sama, Hijiri dan satu temannya mengobrol di sebuah kantin yang membahas foto-foto yang aneh. Dan kita kembali ke Kaede dan Suzune. Di saat Suzune sedang menuangkan air panas, tiba-tiba ia pun menuangkan air panas itu ke kakinya sendiri. Tiba-tiba Hijiri dan satu temannya pun datang dan terbongkar bahwa Suzune adalah seorang zombie. Dan rambut yang berada di kasur Yui adalah rambut dari Suzune. Di episode 4 kita melihat kalau Suzune sudah menjadi zombie. Dan tiba-tiba Suzune menyerang Kaede. Dan mereka pun bertengkar. Ketika Kaede sedang terpojok, tiba-tiba lonceng dari gereja pun berbunyi. Dan mereka pun melarikan diri. Di saat mereka sedang melarikan diri, dia pun bertemu dengan gurunya. Dan menceritakan kepada gurunya. Dan di saat gurunya melihat ke kamar dari Suzune, tiba-tiba Suzune pun sudah tidak ada di kamarnya. Dan mereka bertiga pindah ke kantin sekolah. Dan Kaede pun menceritakan kejadian yang sama persis dengan kejadian yang dialami oleh Asumi. Pada saat di kelas, Kaede meminta pertolongan kepada Yui tentang kejadian yang dialami oleh teman-temannya. Namun Yui tidak memperdulikannya. Ketika Yui sedang mandi, tiba-tiba dia didatangi seseorang yang entah itu siapa. Lalu tiba-tiba Yui pun dimangsa oleh orang yang mendatanginya. Ketika Hijiri sedang melihat foto-foto saat di desa Zambi, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan dari zombie, dan ternyata hanya mimpi. Dan saat ia melihat tangannya, tiba-tiba ia melihat ada bekas luka yang berada di tangannya tersebut. Pagi pun tiba. Saat di perpustakaan, dia pun menceritakan apa yang dialaminya semalam. Dan ia pun menunjukkan bekas luka yang ada di tangannya. Dan ia juga memberitahu saat ia sedang melihat foto-foto, dia menyadari sesuatu. Dan ia menunjukkan sebuah foto yang memperkirakan tempat dari kincir angin tersebut dari berbagai foto. Dan dia pun bertanya apakah ini berbentuk sesuatu. Dan dia pun membuat gambar bintang pada gambar tersebut. Dan Hijiri mengatakan kalau itu adalah segel yang berbentuk pentagram, sebagai simbol penyegel segala hal-hal yang jahat. Kaede mengingat kalau Asumi telah mengambil salah satu kincir angin tersebut. Di sini kita melihat kalau Yui sudah berubah menjadi zombie. Di waktu yang bersamaan, Kaede pun membakar kincir angin yang diambilnya dari kamar Asumi. Lalu dia didatangi oleh temannya yang sedang ingin membuang sampah. Ia menemukan sebuah rambut dan juga kuku. Dia pun berpindah ke Shiori, sedang berjalan menuju kamarnya. Tiba-tiba lampu di tempat tersebut mati menyala. Di beberapa kali mati menyala seperti dalam cerita. Tiba-tiba ada Yui yang sudah berada di depannya. Shiori pun diserang oleh Yui. Shin pun berpindah ke Kaede dan kedua temannya. Lalu temannya Kaede pun meminta pertolongan kepada seseorang lelaki yang Kaede temui waktu ia tersesat di dalam hutan untuk menemukan informasi darinya. Kaede pun langsung menghubungi lelaki itu, namun telepon dari Kaede tidak dijawabnya. Lalu Hijiri melihat Shiori sedang berjalan sendirian dengan tatapan yang kosong. Lalu Kaede pun menghampirinya. Kaede pun menanyakan apakah ada sesuatu yang janggal lagi yang kamu sadari. Namun dia hanya meminta maaf karena tidak bisa banyak membantu. Lalu tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di matanya. Lalu Hijiri memerintahkan temannya untuk melihat ke arah kaca. Lalu Shiori pergi sambil tertawa. Saat di gereja, Hijiri memutuskan untuk pergi dari sekolah itu. Lalu Kaede pun mendapatkan telepon dari seorang lelaki yang ia temuinya di hutan. Dan ia menanyakan apa telah terjadi sesuatu. Dan ia memberitahu kalau semua penduduk di desa Zambi sudah menghilang. Tiba-tiba Kaede dikejutkan dengan kincir angin yang sudah dibakarnya tiba-tiba ada di gereja. Episode kelima kita memperlihatkan tentang teman-teman dari Yui yang sedang membahas tentang Yui. Lalu guru pun masuk ke kelas dengan tatapan yang kosong. Dan seseorang dari mereka bertanya, "Di mana teman-teman yang lain?" Lalu sang guru pun hanya menjawab, "Izin karena ada urusan keluarga." Dan ada satu murid yang bertanya, "Bu guru pasti mengetahui sesuatu kan?" Namun sang guru hanya menjawab, "Yang lain izin karena ada urusan keluarga." Dan ada yang bertanya lagi, "Tolong jelaskan kami secara detail, kemana perginya Yui?" Namun lagi-lagi sang guru hanya menjawab, "Yang lain izin karena ada urusan keluarga." Ketika pulang sekolah, ada satu murid bertanya kepada temannya tentang hilangnya teman-temannya. Lalu gadis itu hanya menunjuk ke arah genting dari sekolah tersebut, dan dia hanya bilang ada Asumi sambil menunjuk ke arah genting sekolah.
Shin pun berpindah ke kamar Kaede yang sedang meretas CCTV dari asrama tersebut. Ketika ia sedang melihat CCTV, ia dikejutkan dengan munculnya Yui di sekolah dengan muka yang rusak sebelah. Di saat dia bertiga sedang melihat CCTV, tiba-tiba ada yang mengetuk-ngetuk pintu, mana itu adalah teman dari Rin, memberitahu kalau telah datang, dan mereka berempat berniat mencari keberadaan dari Rin. Pada saat ingin mencari, Kaede mengeluarkan sebuah baling-baling yang dia ambil waktu di gereja. Dan fungsi baling-baling itu adalah pada saat ada zombie, baling-baling itu akan berputar, dan mereka langsung mencari Rin dan yang lainnya. Saat dia sedang mencari teman-temannya, tiba-tiba terdengar suara piano dari arah studio musik, dan mereka pun langsung menuju ke studio musik tersebut. Dan tiba-tiba baling-baling itu pun berputar. Saat ia sudah berada di dalam studio musik, baling-baling itu pun berhenti. Saat dia sedang ingin pergi mencari ke ruangan yang lainnya, salah satu dari mereka penasaran apa yang ada di dalam piano tersebut. Dan mereka pun membukanya. Saat sudah dibuka, di dalam piano tersebut yang isinya ada sebuah jaring laba-laba, rambut, dan sebuah kuku. Dan saat ia berempat keluar dari studio musik, tiba-tiba baling itu pun berputar lagi. Saat baling-baling itu diarahkan ke arah toilet, baling-baling itu berputar dengan kencang. Lalu salah satu dari mereka merebut baling-baling yang berada di tangan dari Kaede. Dan ia langsung masuk ke dalam toilet tersebut. Dan ia langsung memeriksa satu demi satu toilet. Dan pada saat mereka ingin keluar, tiba-tiba kincir angin itu berputar sangat kencang, yang mengarah ke salah satu toilet yang belum sempat dibukanya. Dan saat ia buka, ternyata tidak ada apapun di dalam toilet. Di saat ia arahkan ke arah loteng, tiba-tiba kincir angin tersebut berputar sangat kencang. Dan ada sebuah dobrakan dari arah loteng itu. Dan seketika ia langsung melihatnya. Dan tiba-tiba ada sesosok zombie, dan ia langsung dimangsa oleh zombie itu. Dan Kaede dan yang lainnya pun lari seketika. Saat mereka sedang berlari, mereka berpisah dengan Minori, dan pada saat Kaede ingin mencarinya, tiba-tiba dia dikejar oleh zombie, dan ia langsung melarikan diri, dan mereka menemukan salah satu ruangan yang tidak terkunci, dan mereka berdua pun bersembunyi di tempat tersebut. Dan saat itu Hijiri terkejut karena dia melihat ada salah satu zombie di bawah kasur itu. Lalu kaki dari Kaede ditarik oleh zombie itu, dan mereka berdua bertarung melawan zombie itu, dan Hijiri meminta Kaede untuk melarikan diri. Dan Kaede pun melarikan diri. Saat Kaede sedang pergi keluar dan ia bertemu dengan teman-temannya yang lain. Dan mereka melarikan diri ke salah satu ruangan di sekolah itu. Dan tiba-tiba Hijiri meminta tolong untuk membukakan pintunya. Dan yang lain tidak mengizinkan Kaede untuk membuka pintu karena takut kalau Hijiri sudah menjadi zombie.